saya Nopal Saputra dengan NIM 23046086. Saya dari Pendidikan Sejarah PP 2023 semester 2. Saat ini sedang mengampu mata kuliah Pendidikan Geografi Regional. Jadi saya ingin menjelaskan mengenai peta Asia Tenggara, di mana sebelumnya saya akan memperlihatkan nama negara dan di mana saja ibu kota dari negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Berikut adalah itunya. Ini ada beberapa ada Thailand, itu Bangkok, terus ada Laos itu Vientiane, ada Vietnam itu Hanoi di sana, terus ada Kamboja itu Phnom Penh, terus Malaysia adalah Kuala Lumpur di sini, lalu ada Brunei Darussalam itu Bandar Seri Begawan, terus Filipina adalah ibu kotanya Manila di sini. Terus untuk Indonesia Jakarta, dan saat ini Jakarta sudah dihapus sebagai ibu kota negara dan jadi IKN di sini, ibu kota Nusantara, ibu IKN ya. Terus ada di Timur Leste ada Dili. Mungkin itu adalah nama-nama pulau dan nama-nama ibu kota dari negara-negara tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan letak astronomis dari Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini menentukan posisi geografis Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada dekat dengan garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai letak astronomis Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara memiliki letak 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, 121 derajat bujur timur sampai 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan ini berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Selanjutnya saya akan memperlihatkan nama-nama sungai yang nama-nama pulau apa saja yang ada di Asia Tenggara. Berikut adalah nama pulau. Saya mungkin hanya akan menjelaskan mengenai dominan saja. Itu seperti pada Indonesia itu ada Sumatera di sini, ya, Sumatera, terus ada Pulau Borneo ya yang diambil dari Kalimantan. Di Indonesia namanya adalah Kalimantan. Terus ada Jakarta, ada Jawa, Pulau Jawa, terus ada Papua, terus ada Sulawesi. Di sini ada juga Malaka ya kalau nggak salah ya. Di sini ada Malaka, terus Bali juga ada, dan saya juga akan menjelaskan mengenai dominan dan ini adalah Pulau Bangka. Dan setelahnya saya akan memperlihatkan juga ada Filipina, yaitu memiliki Pulau Luzon dan Mindanao, Filipina ya. Terus ada Malaysia yang memiliki dua tempat, itu di sini di bagian pulau di sini. Terus Malaysia di sini adalah melekat pada Borneo dan dekat dengan Indonesia. Perbatasan Indonesia dan Brunei Darussalam juga berada di Borneo. Lalu ada juga Timur Leste di sini, di mana adalah bagian dari negara kita pada tahun 1998. Baik, mungkin hanya itu jelasan mengenai nama-nama pulau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama-nama sungai di Asia Tenggara. Baik, ini adalah nama-nama sungai di Asia Tenggara. Ini adalah angka-angkanya, dan untuk jelas ini satu di bagian paling atas ya, itu adalah Sungai Irwadi yang penting, sungai penting yang membentuk delta yang luas. Itu adalah sampai 9 dari Sungai Irwadi di sini. Terus yang kedua Sungai Sitang 2, 3,
ada Sungai Sawen, Cao Phraya, Sungai Mekong, Sungai Mekong, Sungai Cao Phraya, Sungai Mekong di sini. Terus ada Sungai Hitam, yang 6 yang di sini Sungai Hitam. Terus ada Sungai Merah yang di sini 7. Terus yang 8 ada Sungai Perak, dan Sungai Pahang di 9. Dan untuk sungai pendek atau deras dan membentuk delta yang kecil itu di Asia Tenggara itu lebih dominan ke Indonesia. Namun juga ada di negara lain, itu yang ke-10 dahulu. Yang ke-10 itu adalah Sungai Batanghari yang 10. Terus 11 ada Sungai Musi. Yang ke-12 ini di Malaysia ada Sungai Kinabatangan. Terus yang ke-13 ada ini masih di Malaysia, 13 Sungai Rajang, dan 14 sudah di Kalimantan. 14 itulah Sungai Kapuas, dan 15 itu adalah Sungai Barito. Yang ke-16 di sini itu di Jawa. Sungai 16 adalah Sungai Begawan Solo. 17 di sini di Jawa Sungai Berantas, dan 18 itu di atas sini di Filipina. Itu ada Sungai Cagayan, ada Sungai Angusan yang 19, dan Sungai Mindanao. Itu hanya jelasan mengenai sungai-sungai di Asia Tenggara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas penduduk Asia Tenggara, sosial, ekonomi, dan budaya. Saya akan menjelaskan mengenai aktivitas penduduk Asia Tenggara, itu dari aspek sosial. Dari aspek sosial, masyarakat Asia Tenggara dikenal dengan budaya gotong royong dan nilai agamis yang tinggi. Lalu pada aspek ekonomi, sebagian besar penduduk bergerak di sektor agraris atau bisa dibilang kayak pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kecuali di Singapura yang lebih maju, karena di Singapura tidak memiliki sumber daya alam, melainkan hanya mengandalkan sumber daya manusia. Presiden dari Singapura hanya memperkuat adanya hotel, adanya wisata, pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya. Namun untuk SDM, karena negara mereka sangat kecil, dan tidak memiliki SDA gitu kan. Terus pada budaya terdapat keanekaragaman dalam pendidikan sosial dan agama, dan adat istiadat. Namun banyak persamaan seperti bahasa dan arsitektur di beberapa negara. Hal ini dapat terjadi karena kerajaan-kerajaan dahulu yang memiliki keterhubungan, seperti Sriwijaya yang dahulunya menjadi Nusantara 1 dan Majapahit yang menjadi Nusantara 2. Itu terlihat seperti Sriwijaya yang dahulu dikenal dengan Nusantara 1 karena banyak menguasai bagian-bagian di Nusantara. Terus ada di Majapahit yang juga seperti Sriwijaya yang juga banyak menguasai bagian Nusantara, dan hal ini menjadikan keragaman menjadi lebih banyak gitu. Lalu ada juga hal kenapa banyak keanekaragaman itu karena kita adalah satu bangsa yang dari Afrika dan bersebar penduduknya sampai ke Indonesia, dan sebelum masuk ke Indonesia juga ada perjalanan di bagian-bagian lainnya, itu kayak Puerto Melayu, Detro Melayu, dan lain sebagainya. Itu hanya penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.